pertama mengenai pemetaan risiko bisnis pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam mengelola risiko bisnis, terdapat proses mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko bisnis. Namun, di video kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan risiko bisnis. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas ke depannya, yaitu ada definisi, teknik pemetaan, pengukuran dimensi, dan kuantifikasi. Yang pertama yaitu mengenai definisi pemetaan risiko bisnis. Lalu, apa itu pemetaan risiko bisnis? Pemetaan risiko bisnis merupakan kelanjutan dari tahap pengukuran risiko. Dalam arti luas, pemetaan risiko prinsipnya merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakter dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Oleh karena itu, penentuan risiko berarti proses penentuan prioritas ketika menghadapi sebuah risiko yang teridentifikasi. Lalu, bagaimana cara menetapkan prioritas? Dasar utamanya adalah tujuan perusahaan. Semakin tinggi kontribusi risiko yang bersangkutan terhadap tujuan perusahaan, semakin tinggi prioritas penanganan risiko yang bersangkutan. Tujuan perusahaan kemudian dinyatakan dalam target yang merupakan besaran-besaran yang terukur. Terdapat dua dimensi teknik pemetaan risiko. Yang pertama yaitu probabilitas. Probabilitas merupakan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Dimensi yang kedua yaitu dimensi dampak. Dimensi dampak merupakan tingkat perubahan karena adanya sebuah risiko. Selanjutnya, jika risiko-risiko yang ada dalam sebuah perusahaan sudah diidentifikasi, maka selanjutnya yaitu dipetakan dengan menggunakan teknik pemetaan risiko. Seperti pada gambar 1 yaitu diagram pemetaan risiko. Di sini dibedakan menjadi 4 bagian risiko. Risiko yang pertama yaitu mengancam pencapaian tujuan perusahaan dengan kategori frekuensi tinggi atau dampak tinggi. Risiko yang kedua yaitu risiko berbahaya yang jarang terjadi dengan frekuensi sedang atau dampak tinggi. Risiko yang ketiga yaitu risiko yang terjadi secara rutin dengan kategori frekuensi tinggi atau dampak kecil. Pada risiko keempat, yaitu risiko tidak berbahaya dengan kategori frekuensi kecil atau dampak kecil. Selanjutnya, risiko-risiko yang telah dipetakan dimasukkan dalam sebuah kuadran. Pada kuadran pertama, yaitu wilayah dengan tingkat probabilitas sedang hingga tinggi dan tingkat dampak sedang hingga tinggi. Pada kuadran pertama terdiri dari risiko yang termasuk dalam prioritas 1 atau prioritas tertinggi. Contohnya yaitu kelangkaan bahan baku, keterbatasan modal, dan MSDM yang berkompeten. Pada kuadran kedua adalah area yang ditempati risiko pada prioritas kedua. Karakteristik risiko pada kuadran kedua adalah yang memiliki probabilitas kejadian rendah sampai sedang, namun jika risiko tersebut menjadi kenyataan, maka dampaknya akan besar. Artinya bahwa risiko di kuadran kedua sangat jarang, mungkin setahun sekali atau bahkan kurang. Namun, jika ini terjadi, tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Dalam kasus terburuk, perusahaan dapat menutup atau menyatakan pailit. Contohnya yaitu konflik internal, kesalahan sistem, kegagalan produksi, bencana alam, pandemi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kuadran 3.
Kuadran 3 berisiko dengan prioritas 3. Resiko dalam kategori ini sangat mungkin terjadi, namun dampaknya kecil. Resiko yang terjadi secara rutin seperti ini tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Terkadang merepotkan ketika resiko yang terlibat menjadi kenyataan. Namun perusahaan biasanya dapat merespon dengan cepat dampaknya. Contohnya yaitu seorang wiraniaga mungkin selalu sakit atau tidak hadir, namun tidak memiliki seorang salesman sehari tidak akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Pada kuadran keempat, merupakan salah satu dari berbagai resiko dengan prioritas 4. Resiko dalam kategori ini kemungkinan tidak akan terjadi. Kalaupun hal ini terjadi, tidak akan mempengaruhi realisasi tujuan perusahaan. Resiko yang termasuk dalam kuadran keempat biasanya dapat diabaikan, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya untuk menangani resiko tersebut. Namun demikian, manajemen tetap perlu memantau resiko pada kuadran keempat. Contohnya yaitu hilangnya barang saat pengiriman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa resiko itu bersifat dinamis. Jika kondisi eksternal atau internal berubah secara signifikan, resiko saat ini memasuki kuadran 4 dapat dialihkan ke kuadran lain. Selanjutnya yaitu pengukuran dimensi. Terdapat dua dimensi pengukuran resiko. Yang pertama yaitu probabilitas, yang kedua yaitu dampak atau pengaruh. Pada pengukuran probabilitas, terdapat dua jenis data, yaitu historis dan prakiraan. Pengukuran dimensi probabilitas. Selama perusahaan dapat mengumpulkan data terkait risiko yang dianalisis, data historis dapat digunakan untuk mengukur probabilitas. Masalah pertama adalah tidak memiliki data historis atau catatan terkait perusahaan. Kedua, terjadi ketidaksinkronan atau data yang ada tidak memenuhi persyaratan statistik karena kurang lengkapnya data. Umumnya, analis membuat prediksi berdasarkan 3 skenario seperti optimis, moderat, dan pesimis. Kerugian pertama adalah data perakiraan sangat bergantung pada model yang digunakan. Model yang berbeda akan menghasilkan data ramalan yang berbeda pula. Kedua, data yang dapat digunakan sebagai dasar permodelan juga sangat mempengaruhi hasil prediksi. Pada pengukuran dimensi pengaruh atau skala dampak, resiko finansial, pengukuran dampaknya jelas, seperti rupiah Indonesia, value for money. Mengukur dampak resiko non-finansial dengan menggunakan satuan rupiah, salah satunya adalah pengukuran VAR, value at risk. Misalnya, VAR dapat digunakan untuk mengukur resiko operasional. Selanjutnya ada kuantifikasi. Kuantifikasi bertujuan untuk mengukur tingkatan probabilitas dan resiko sehingga menciptakan skala prioritas resiko atau peta resiko sebuah perusahaan. Yang pertama, dengan menggeser skala probabilitas dan nilai pengaruh dari 1 menjadi 10, tingkat manajemen dapat menetapkan prioritas berdasarkan jumlah nilai pada kolom 7. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi prioritasnya. Semakin rendah nilainya, semakin rendah prioritasnya. Yang kedua yaitu menetapkan skala probabilitas dan dampak untuk setiap resiko. Dengan menggunakan focus group, discussion, dengan melibatkan beberapa orang ahli, dengan menggunakan model Delphi, penetapan skala dilakukan beberapa tahap sampai diperoleh angka yang konvergen untuk setiap dimensi masing-masing. Penjelasan tersebut ada pada tabel berikut ini. Setelah skala yang ditetapkan, semua resiko dimasukkan ke dalam diagram pemetaan resiko. Dengan demikian, dihasilkan peta resiko dan urutan prioritas untuk masing-masing resiko. Agar lebih mudah memahami teori-teori yang telah dipaparkan, mari kita lanjut ke dalam contoh soal.
Di dalam pengadaan barang atau jasa, terdapat beberapa risiko yang seringkali muncul dan harus dihadapi bahkan diatasi oleh perusahaan. Berikut ini merupakan identifikasi risiko yang ada pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, yaitu terjadinya gagal lelang atau tender. 2. Terdapat sanggahan dan pengaduan dari pengguna. 3. Terjadinya keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 4. Pengguna memberikan pengenaan denda. 5. Adanya resiko mengenai keselamatan kerja para pelaku proyek. 6. Terjadinya bencana alam yang tidak terduga. 7. Adanya gangguan pada industri terkait proyek. 8. Adanya gangguan terhadap keamanan data. Setelah resiko-resiko yang ada pada pengadaan barang atau jasa pemerintah telah diidentifikasi, selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam diagram pemetaan resiko. Yang masuk ke dalam resiko pertama yaitu gagal lelang, resiko keselamatan kerja dan keterlambatan pekerjaan. Dan yang masuk dalam resiko 2 yaitu gangguan industri dan gangguan keamanan. Yang masuk dalam resiko 3 yaitu bencana alam. Yang masuk dalam resiko keempat yaitu sanggah dan pengaduan serta pengenaan denda. Dari data diagram pemetaan resiko, selanjutnya ada kerangka pengukuran dengan kategori ekstrim berwarna merah, kategori tinggi berwarna orange, kategori sedang berwarna kuning, dan kategori rendah berwarna hijau. Pada tabel berikut ada nilai resiko dan tindakan resiko. Pada warna merah memiliki rentang nilai 16 sampai dengan 25 dengan kategori resiko tinggi mendapatkan tindakan langsung yaitu berupa menambahkan sumber daya dan memperbanyak kontrol. Pada warna orange memiliki rentang nilai 12 sampai 15 dengan resiko peringatan yang memerlukan tindakan perbaikan segera seperti rencana untuk menangani ancaman dan pertimbangan untuk menambah sumber daya. Pada warna kuning memiliki rentang nilai 8 sampai 10, kategori resiko sedang yaitu melakukan tindakan perbaikan pada tepat waktu seperti monitor dan biasanya sumber daya yang sudah ada dialokasikan dinilai sudah cukup. Pada warna hijau dengan rentang nilai 1 sampai 6, kategori resiko rendah mendapatkan tindakan resiko bahwa resiko tersebut dapat diterima. Selanjutnya, perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasa, mengurangi sumber daya apabila memungkinkan, dan pengendalian tidak terlalu ketat. Dari beberapa uraian dan matriks prioritas risiko atau pemetaan risiko yang telah dibuat di atas, kita dapat melakukan identifikasi risiko yang sering dihadapi. Selanjutnya, kita dapat menempatkannya sesuai dengan probabilitas atau kemungkinan kemunculannya dan tingkat dampak atau pengaruhnya. Jika berada dalam kisaran hijau yang dapat diterima, warna kuning yang disyaratkan. Jangkauan penilaian harus dilakukan tepat waktu atau mereka yang berada di zona merah harus segera mengambil tindakan atau kontrol. Selain itu, pemilik resiko dan pengelola resiko juga dapat melakukan beberapa cara atau strategi untuk mengurangi resiko di daerah merah dan kuning menjadi resiko di daerah hijau dan juga dapat mempertimbangkan strategi manajemen resiko mana yang paling memungkinkan, paling efektif dan efisien untuk dilakukan. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menangani ataupun mengendalikan dari adanya sebuah resiko. Salah satunya yaitu strategi penanganan resiko sendiri yang dikenal sebagai 4M, yaitu menerima, mitigasi, memindahkan, dan menghindari.
Dari beberapa teori dan contoh soal yang telah dipaparkan, kesimpulannya yaitu fungsi strategis Departemen Pemerintah dalam hal pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan dasar dari tata pemerintahan yang baik. Seperti negara lain, saat ini sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah diterapkan di Indonesia sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Bisa juga terjadi beberapa pemborosan dan penipuan yang nantinya akan membuat beberapa kerugian. Selain itu, penyalahgunaan dalam hal kebocoran dana secara masif dan penurunan kualitas barang, proyek konstruksi dan jasa, setiap pengadaan barang atau jasa pasti memiliki resiko-resiko yang dapat menghancurkan suatu tujuan proyek. Namun resiko tersebut dapat dikendalikan dan ditangani. Misalnya saja dengan menggunakan strategi penanganan 4M seperti menerima, mitigasi, memindahkan, dan menghindari. Adapun beberapa tindakan seperti yang dilakukan pada tabel risiko yang ada pada contoh. Namun, sebelumnya perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada dan mengukur beberapa besar risiko yang terjadi. Selanjutnya, resiko tersebut dipetakan agar mendapatkan beberapa tindakan yang efektif dan efisien bagi sebuah perusahaan. Adapun saran yang kami berikan, yaitu manajemen perusahaan harus mengidentifikasi resiko yang ada dalam setiap kegiatan operasi, permodalan dan investasi dari perspektif internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, manajemen dapat mengukur dan menyesuaikan terjadinya dan dampak dari resiko tersebut. Kemudian mengelompokkan atau memetakannya berdasarkan probabilitas dan dampak resiko. Proses pemetaan bertujuan untuk memprioritaskan resiko berdasarkan kepentingan perusahaan. Apakah resiko ini dapat dikendalikan, masih dapat dihindari, atau harus segera ditangani? Setiap resiko dengan prioritas yang diketahui harus mengambil tindakan antisipatif atas resiko yang mungkin terjadi. Langkah selanjutnya adalah mengontrol dan menilai resiko. Resiko dikendalikan oleh beberapa jenis manajemen seperti rutinitas, struktur organisasi manajemen, penentuan modal ventura, dan lain sebagainya. Hanya dengan cara inilah manajemen dapat menilai apakah penerapan manajemen resiko sudah baik dan efektif, dan apakah peta resiko cenderung bergeser ke arah perubahan prioritas resiko. Sekian paparan dari kelompok kami mengenai materi pemetaan resiko pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.